Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita mulai dari beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kajian yang saya sampaikan mengambil atau merujuk marojeknya, pengambilannya dari kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ini menjelaskan tentang akhlak, agar kita sebagai manusia benar-benar sangat dan harus memperhatikan akhlak kita, karena banyak hal yang harus kita paham. Walaupun kadang kita merasa sudah paham pun kurang tepat ketika menerapkan dalam kehidupan. Maka kadang ketika kita membahas ini seakan-akan loh kok membahas tentang niat lagi. Wong hal sesuatu itu adalah setiap hari kita harus lakukan dalam segala aktivitas apapun. Nah, termasuk pagi hari ini adalah bagian dari materi yang ada di dalam kitab ini. Betapa kita dituntut untuk benar-benar menjaga niat ketika kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan kepada kita semua. Memang tugas Nabi adalah basyirau wa nadhirau, memberikan kabar yang baik dan memberikan peringatan. Yang baik-baik bentuknya perintah-perintah dan sesuatu yang menjadi hadiah terbaik dari sisi Allah bagi mereka yang taat terhadap perintah-perintahnya. Nadhir adalah peringatan untuk mereka yang lalai, yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, apalagi menerjang larang-larangannya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pentingnya kita menjaga niat dalam menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan kepada kita, orang yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak mendapat apapun kecuali justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita tambah pinter tapi naudzubillah malah keblinger. Kan banyak sekarang hari ini. Merasa pinter sendiri, yang lain bodoh. Yang lain tidak ada apa-apanya. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai ada lintasan-lintasan dalam hati kita, pikiran atau perasaan lebih daripada orang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan lebih serius lagi. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Kata Nabi, manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang yang berilmu yang tidak bermanfaat ilmunya. Ngaji kemana-mana, rajin setiap hari, semua narasumber diikutin, tetapi kemudian tidak mengamalkan apa yang dia tahu setelah ngaji. Maka yang namanya ilmu yang manfaat itu bukan banyaknya ngaji, Pak. Ilmu yang manfaat itu bukan banyaknya datang ke majelis ilmu, tapi seberapa banyak yang engkau praktekkan setelah tahu. Ini yang mahal, Pak. Maka kemudian Rasulullah pun mengajarkan satu doa yang insya Allah kita hafal semua. Doa yang Rasulullah SAW ajarkan adalah doa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa du'ain la yusma. Nah, Nabi saja sampai mengajarkan doa kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak manfaat. Hati-hati dengan ini. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah hati yang khusyuk. Ketika beramal berusaha khusyuk. Yang dicari, yang dinanti, yang diharap tidak lain tidak bukan kecuali semata ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fokus, konsentrasi, tidak
nyabang-nyabang kemana-mana. Nah, kayak tadi barusan misalnya sholat tangan diangkat karena mengawali sholat dengan takbiratul ihram. Lisan mengucapkan takbir Allahu Akbar, badan ngadep ke kiblat, mustaqbilal kiblat. Nah, yang ditanyakan hati kita itu manteng nggak ke Allah? Nah, itu yang harus kita minta perlindungan kepada Allah. Wa qalbin la yakhsha, mohon kepada Allah hati yang khusyuk. Jangan sampai sholat tangan diangkat, lisan mengucapkan takbiratul ihram, badan ngadep kiblat, tapi hatinya keluyuran. Itu saya Pak, saya. Bapak Ibu mah insya Allah mirip-mirip. Ya, bukan sama, ya mirip doang. Wa amalin la yurfa, dan kita juga diajarkan oleh Nabi agar selalu memohon agar amal yang kita amalkan jangan sampai ditolak. Wa amalin la yurfa, mohon pada Allah walaupun amalnya nggak sempurna, sholat nggak terlalu khusyuk, ya, sedekah nggak terlalu ikhlas, apalagi Pak, pokoknya garing misalnya lah bahasa orang sekarang mah, minta kepada Allah. Allah zat yang asyakur, maha berterima kasih, maha membalas kalau bahasa mudahnya itu. Minta kepada Allah agar ibadah-ibadah kita yang masih kering dari khusyuk, masih jauh dari sempurna, Allah menyempurnakannya. Itulah kenapa kita dalam melakukan ibadah-ibadah wajib dianjurkan diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah. Contoh, sholat wajib diiringi dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah sholat subuh wajib diiringi dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan sholat sunnah qobliyah. Berapa rakaat kalau qobliyah zuhur? Alhamdulillah 4. Beneran ya? Ya, jangan cuma 2. Ditutup dengan ba'diyahnya 2 rakaat. Untuk menyempurnakan Pak, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Karena apa? Biar ibadah kita yang itu tadi garing, yang masih jauh dari sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'ain la yusma, dan mohonlah kepada Allah senantiasa doa-doa yang kita munajatkan jangan sampai tertolak. Karena apa? Banyak Pak doa-doa yang tertolak. Bukan Allah tidak berkenan menerima doa itu. Zat Allah adalah sudah janji kok. Zat yang maha mengabulkan doa. Kan hafal semua tuh dalilnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kalian kepada aku, niscaya aku kabulkan, niscaya aku tunaikan, niscaya aku berikan apa yang engkau minta. Cuman kadang yang menyertai doa yang kita munajatkan, diri kita sendiri tidak bahasa saya memantaskan doa itu untuk dikabul oleh Allah. Misalnya doa kepada Allah, tapi ketika kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita nggak menjaga diri kita, apa yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kemudian menjadi darah, menjadi daging yang mengalir di tubuh kita ini bersumber dari yang tidak halal. Nah, itu yang bikin akhirnya doa kita jadi baal. Nah, tapi tetap ke siapa lagi minta kepada selain Allah? Maka wa in tadrud famanarju siwaka. Ya Rob, kalau engkau menolak doaku, terus kepada siapa lagi aku minta? Kan gitu Bu, ngadunya begitu. Doa yang panjang, minta apa saja lah ya. Nah, nanti di akhir dikasih tambahan kalimat itu, wa in tadrud ya Rob famanarju siwaka. Kalau engkau menolak doaku, terus kepada siapa lagi aku berdoa, meminta ke siapa lagi ya Rob? Ngadunya begitu. Ya walaupun masih garing gitu. Begitu pula dalam masalah mencari ilmu. Kenapa kita harus dituntut setelah tahu ilmu yang kita pelajari, kita berusaha mengamalkan semampunya, sekuat tenaga. Karena apa? Rasulullah SAW juga pernah ditunjukkan ketika beliau menunaikan Isra. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam,
marartu usriya bi aqwamin tuqraddu syafahuhum bimaqarida min nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Jujur kalau saya baca hadis ini, saya itu takut. Yang paling takut itu saya kayaknya. Karena apa? Khitabnya bukan ke orang yang mendengar nih. Ini khitabnya pada orang-orang yang suka nasihatin orang. Apa artinya? Kata Nabi, marartu lailatan usriya bi aqwamin. Di malam aku menjalani Isra, aku bertemu dengan sekelompok kaum atau orang, sekelompok orang. Tuqradu syafahuhum bimaqaridha min nar. Mereka itu, sekelompok orang itu memotong bibirnya mereka sendiri dengan gunting dari api neraka. Fakultu man antum? Maka Nabi pun penasaran dan bertanya, siapa kalian? Mereka kemudian menjawab, kunna na'muru bil khair wa la na'tihi. Kami memerintahkan kebaikan tapi kami tidak melaksanakannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan kami juga melarang keburukan tapi kami malah melakukan. Serem atau serem, Pak? Serem. Tapi ini namanya ngaji harus mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Jangan ngaji itu yang ringan-ringan saja. Bahaya kalau kita nggak diingatkan seperti itu. Maka kemudian fa'iyyaka, dalam kitab Bidayah ini Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, fa'iyyaka ya miskin antad'a aina litazwirihi fayudlika bihabli ghururih. Kemudian beliau menasihati kepada kita, janganlah kamu wahai hamba-hamba yang hina. Hina itu maksudnya sangat butuh pertolongan Allah, sangat butuh rahmatnya Allah. Kenapa? Jangan tersinggung kalau kita dipanggil ya miskin, wahai orang yang miskin. Jangan tersinggung, Pak. Ulama-ulama terdahulu itu sekelas Imam An-Nawawi yang luar biasa kealimannya diakui. Ketika menyebut dirinya itu al-fakir. Tahu al-fakir, Pak, artinya? Yang fakir, yang miskin, al-murtaji ila rahmatil rabbi, yang sangat berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak yang para muallif, penyusun kitab-kitab besar menyebut dirinya itu al-mudhnib, orang yang banyak dosa. Itu loh, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu enggak pernah ada yang pamer terus nyebut dirinya al-alim al-alamah, enggak ada. Apalagi yang sekarang gitu kan, depannya apa, belakangnya apa itu loh. Tapi kalau orang lain yang nyebut, silahkan, itu pujian dari orang lain karena kealimannya. Tapi kalau beliau-beliau sendiri menyebut dirinya, enggak ada yang menisbatkan dirinya al-alim al-alamah, enggak ada. Itu bedanya ulama dulu dengan ulama sekarang. Apalagi sekarang yang bukan ulama, pamernya enggak ketulungan. Padahal ya enggak jelas kualitas keilmuannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa iyyaka ya miskin antad'iyah. Tunduk, jangan sampai wahai kamu yang butuh rahmat Allah, tunduk pada tipuan syaitan sehingga membuatmu hina dengan tipu daya. Karena apa? Tidak mampu menata niat dalam mencari ilmu. Nah, celakalah orang-orang yang bodoh sebab tidak belajar sekalipun, dan celakalah orang yang berilmu sebab tidak mengamalkan apa yang ia ketahui dari apa yang mereka pelajari. Maka wa'alam, ketahuilah, pahami, annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu itu terbagi menjadi dalam 3 keadaan. Nah, ini yang sesuai dengan judul. Annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Bahwa orang yang mencari ilmu itu memiliki 3 keadaan. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhallah wad darul akhirah fahadha minal faizin. Nah, golongan yang pertama, orang yang datang ke majelis ilmu, orang yang ngaji, orang yang mondok, orang yang
pergi menuntut ilmu dimanapun, entah di masjid dekat rumah atau pergi jauh menuntut ilmu. Untuk anak muda biasanya di pesantren. Golongan yang pertama adalah orang yang mencari ilmu, tujuannya, niatnya tidak lain tidak bukan agar bisa menjadi atau mencari bekal untuk hidup di akhirat. Dan tidak memiliki tujuan kecuali mencari ridhonya Allah. Orang ini termasuk orang-orang yang kelak memperoleh keberuntungan. Jadi tidak boleh dirusak, Pak. Niat nyari ilmu harus niatnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Penting, sangat penting, Pak. Karena Pak, dari ilmulah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang mencari ilmu agar bisa ia manfaatkan untuk mencari kepentingan dunia dan memperoleh kemuliaan. Wa yanalu bihil izzah wal jaha wal mal. Memperoleh kemuliaan, pangkat dan harta. Nah, fa huwa alimun bidzalik. Sebenarnya orang-orang ini, kelompok yang kedua itu sadar bahwa mencari ilmu tujuannya biar nyari kerjaan gampang, kemudian mencari pangkat, kedudukan, harta. Itu ya tidak tepat, bahasa kasarnya keliru. Sadar dalam hatinya itu niatnya nggak pas. Nah, cuman ya bagaimana lagi? Bahkan yang kedua ini kayaknya menjadi sesuatu yang umum loh, Pak. Mari kita akuin, nggak mesti harus menuduh orang lain lah ya. Coba, kadang tidak sedikit hari ini kita ketemu sama orang tua yang nyuruh anaknya belajar di mana saja, entah di sekolah formal, entah di pesantren atau di mana saja. Dek, kamu belajar di sana, ngambil jurusan ini saja ya, biar nanti cari kerjanya gampang. Bener gak sih? Halo? Nggak nuduh saya ini. Umumnya begini, umumnya begitu, gitu ya. Jadi dek, sekolahnya di sana aja, ambil jurusan ini ya, biar cari kerjaannya gampang. Biar nanti kalau dapat titel ini kamu paling tidak diperhitungkan. Nah kan begitu. Emang ini fakta. Dan ini sebenarnya keliru, Pak. Keliru. Orang ini disebutkan di sini fahada minal mukhatirin. Orang yang niat cari ilmunya untuk urusan dunia, untuk mencari kemuliaan dan pangkat serta harta, termasuk kategori yang mengkhawatirkan. Fa'in ajalahu ajaluhul qablal taubah khifa alaihi min su'il khatimah. Itu masih bisa dibenerin, Pak. Caranya apa? Ditaubatin, minta sama Allah, mohon ampun atas niat yang keliru. Jangan sampai niat yang salah itu keduluan, ajal sebelum taubat. Dikhawatirkan, disebutkan di sini khifa alaihi min su'il khatimah. Nanti malah menjadi jalan naudzubillah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, maka masih bisa diperbaiki dengan taubat. Mohon kepada Allah. Kalau dulu keliru nyuruh mondokin anak, malah kadang maaf kebetulan kami dititipin anak-anak di pesantren. Banyak orang tua yang memang keliru niat mondokin anak kok setengah kayak buang anak kucing, Pak. Tahu anak kucing? Nakalnya nemen di rumah, ya udah kamu mondok aja. Bahkan nggak sedikit ada orang tua yang kalau ngomelin anak begini, kalau kamu nakal pondokin nih. Gitu loh. Emang pondok tempat pembuangan anak nakal? Emang iya kok? Begitu, Pak. Ya Allah, betapa kelirunya itu. Mestinya cari anak yang paling cerdas di antara anak-anak kita, pondokin, pesantrenin, kasih tugas yang lebih. Dek, belajar ya yang sungguh-sungguh, niat karena Allah. Biar engkau punya bekal menuju akhirat. Karena apa? Tidak ada kemuliaan kecuali dengan ilmu. Dan tidak ada ibadah kecuali harus dengan ilmu. Dan tidak ada akhlak kecuali akhlak yang mulia dengan berpondasikan ilmu. Belajar Al-Quran ya nang, hafalin gitu. Setelah belajar Al-Quran,
pelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ulumul Quran namanya. Pelajari yang lain. Kalau udah pinter, nanti belajar hadis, belajar fikihnya, belajar uslubnya, dan lain-lainnya. Insya Allah. Biar kamu nanti bisa nuntun orang tuamu kelak kalau sudah berkalang tanah. Bisa kirim doa. Oh subhanallah. Gitu Pak. Jangan kemudian seperti yang tadi, mondok ya nang. Kalau kamu nakal, itu yang keliru. Harus diperbaiki. Saya yakin tidak ada yang terlambat. Dan itu sering saya ingatkan betul kepada setiap wali santri yang mau menitipkan anak. Maaf, kenapa harus diingatkan Pak? Sampai hari ini pun saya masih nemu. Kemarin baru ada orang tua sowan ke saya, silaturahmi ke saya, bukan berarti saya kepengin dihormati atau enggak. Karena apa? Menitipkan anak belajar di sekolah formal umum dengan di pesantren itu memang beda. Bedanya di mana? Kalau sekolah formal umum, orang tua enggak penting kenal kepala sekolahnya, apalagi ketua yayasannya enggak penting. Cukup kenal sama bagian admin, titik. Cukup, betul? Betul enggak? Tapi kalau nitipin anak di pesantren, mbok yo sowan itu loh. Dititipkan. Wong anak ini 24 jam akan tinggal di situ. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Masa nggak kenal sama yang dititipi? Ini banyak terjadi. Kemarin ada wali santri. Kok saya nggak pernah lihat wali santri yang ini gitu ya dalam hati, tapi nggak berani ngomong gitu loh. Akhirnya saya singgung, Bu, kok saya nggak pernah ngelihat ibu ya sama bapak. Anak ibu kelas berapa? Kelas 4. Masuk di sini kelas berapa? Kelas 1 SD. Udah berapa tahun Pak? 4 tahun. Belas, nggak pernah ngelihat saya. La ilaha illallah. Nah itu pun dipanggil sama admin gara-gara punya satu urusan gitu ya. Tapi yang saya kadang, ya Allah ya Rob, kasihan anaknya. Begitu pula kalau sudah selesai belajar di pesantren. Saya ingatkan kepada siapapun yang punya anak dan belajar di pesantren. Ketika anak ini sudah selesai belajarnya, jenjangnya selesai, harus boyong, harus pindah, harus pulang, harus melanjutkan ke tempat lain. Ya sowan, pamit, izin sama pengasuhnya, sama kiainya. Bahkan ustadz-ustadz di kelasnya kalau perlu dipamitin, minta ridhonya. Bahkan ada orang tua yang ngajarin begini. Saya sampai bergetar ketika ada orang tua yang ketika memamitkan atau mengizinkan atau mensowankan anaknya udah selesai jenjang sekolahnya, mondoknya, mau melanjutkan ke tempat lain. Kalimatnya bikin saya bergetar Pak. Ustaz, saya mohon ridhonya atas nama anak saya. Jika anak saya selama di pesantren ini ada minuman yang terminum tapi belum halal, ada makanan yang kemakan tapi belum halal, ada perilaku, ada perbuatan, tingkah yang membuat pengasuh, ustadz-ustadz, pengajar di sini yang membuat hati para pengasuh tidak ridho. Cuma disebutin satu-satu. Terus minta ridhonya, minta ikhlasnya, minta. Dan itu ternyata ajaran orang tua kita dulu Pak. Buahnya apa? Kalau orang tua yang punya adab seperti itu, ilmu anaknya itu berkah dan manfaat. Itu Pak. Jangan sampai belajar bertahun-tahun, nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 6 tahun. Loh kok di giliran pulang, nggak pamit, nggak izin. Terus gimana ceritanya? Buru-buru mau minta doa sama pengasuhnya, minta ridho hal-hal yang mungkin masih subhat gitu loh. Ini sangat penting. Kenapa? Tidak sedikit orang yang mondok, satu pondok, satu angkatan misalnya. Dalam satu kelas, sebut saja satu kelas itu ada 20 orang. Gurunya sama, kiainya sama, kitabnya sama, tempatnya sama. Cara penyampaiannya ya sama di tempat itu. Waktu belajarnya ya sama. Setelah lulus, setelah terjun di masyarakat, nilai manfaat dan keberkahan dari ilmu anak tersebut beda. Tidak semuanya pulang-pulang jadi kiai. Memang betul Allah Maha menciptakan beragam, bukan seragam. Tapi apapun jadinya, yang penting ilmunya manfaat dan berkah.
Status atau sosial itu ya beda-beda, tapi yang penting ilmunya manfaat dan berkah gitu loh. Karena apa? Kadang memang ada orang tua yang memang sudah ya kurang riyadhah ketika anaknya mondok gitu kan, nggak rajin puasa, doain anaknya, nggak rajin tahajud, ngeriyadohin anaknya, nggak rajin sedekah yang dihadiahkan pahalanya untuk anak gitu kan. Loh emang boleh Ustaz sedekah tapi niat pahalanya dihadiahkan untuk anak yang lagi belajar di pesantren? Oh sangat sangat baik sekali itu. Karena model kita bisa jadi doanya rada-rada baal, maka titipkanlah sedekah kita di satu tempat, entah di Masjid Al-Ikhlas atau di tempat lain gitu kan. Niat sedekah ini karena Allah, dan mudah-mudahan kalau ada nilai kebaikan dan pahala, mohon kepada Allah kebaikan dan pahala itu untuk anakku yang lagi belajar di pesantren agar dapat futuhul arifin. Tahu futuhul arifin? Kebukanya hati untuk bisa menerima ilmu. Itu penting, Pak. Jadi bukan hanya sekedar sedekah karena Allah kemudian kirim pahala untuk orang tua. Itu mah udah umum, Pak ya. Yang jarang itu yang tadi saya sampaikan. Kita punya anak lagi belajar, punya anak lagi mulai bekerja misalnya. Orang tuanya niat begitu, bismillah, sedekah karena Allah. Minta ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah, dengan rahmatnya Allah, kalau ada kebaikan dan nilai pahala dari sedekah ini, aku hadiahkan kepada anakku yang lagi belajar, yang lagi menuntut ilmu atau lagi nyari kerja, biar kerjaannya baik, berkah, rizkinya halal untuk bekal ibadahnya mereka. Itu number one, Pak. Itu number one. Penting sekali. Nah, ini walaupun mungkin kelompok yang kedua tadi ketika mengawali menitipkan anak atau belajar menuntut ilmu, atau kita sendiri pelakunya kurang pas niatnya, masih ada kesempatan untuk taubat. Jangan sampai keduluan ajal. Kemudian yang ketiga, warajulun thalisun istahwada alaihi syaitan. Kelompok yang ketiga adalah orang yang dikuasai syaitan. Fattakhadha ilmahu dzari'atan ila takasuri bil mal. Ia menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak harta. Wa tafakhuri bil jah, untuk menyombongkan diri dengan pangkat dan mengistimewakan diri dengan banyaknya murid. Wa ta'azzuzi bi kasratil atba'. Wah, seolah-olah menjadi tolak ukur adalah kalau jamaahnya, santrinya banyak. Enggak jaminan, Pak. Wa yadkhulu bi ilmihi kulla madkhali raja'an ayuqda minad dunya watruh. Dan dengan ilmunya ia melakukan setiap hal-hal yang agar keinginan dunianya dapat terpenuhi. Repotnya kemudian wa huwa ma'adzalika yadmiru fi nafsi annahu 'indallahi bimakanatin. Repotnya bersamaan dengan itu, orang-orang yang seperti ini merasa punya tempat di sisi Allah karena mempunyai tanda seperti tandanya ulama. Nah, bimakanatin littisamih bisimmatil ulama wa tarussumihi birusumihim fi zarri wal mantiq. Jadi tampilannya tampilan ulama, jubahnya jubah ulama, imamahnya imamah ulama, pengikutnya banyak, jamaahnya ratusan bahkan mungkin ribuan. Tapi orientasi yang dicari dari orang tersebut itu dunia, dunia dan dunia, maka istahwada alaihi syaitan. Orang itu benar-benar sudah dikuasai syaitan. Apa yang seperti ini banyak? Banyak, Pak. Mohon maaf ya. Mohon maaf saya sampaikan demi untuk memperbaiki diri kita sama-sama. Hari ini kita sering menemukan atas nama manajemen, seorang dai, seorang ustadz, seorang penceramah ketika mau diundang, alhamdulillah terima kasih saya sudah diundang ke Masjid Al-Ikhlas. Di daerah mana itu? Cipondoh misalnya kan. Baik, nanti urusannya sama ini ya, manajer saya. Giliran sama manajer, wani piro. Kan gitu. Dari ini masih wilayah Tangerang minimal sekian. Kalau berani kami jadwalkan
Dan harus ada yang sudah masuk minimal separuh DP. Ini hari ini terjadi. Kiai loh ngakunya, ustadz loh ngakunya. Ilmu manfaat dari mana kalau polanya seperti itu? Kalau mungkin rame, ya ramenya. Karena apa, sesuatu yang disampaikan tidak dari hati, nggak akan tembus sampai hati, Pak. Yang hanya retorika di lisan, ya sampainya ya sampai sini lewat kiri. Masuk telinga kanan, lewat telinga kiri. Itu fakta di mana-mana. Apalagi yang menyampaikan hanya alimul libas, Pak. Maaf ini agak ekstrim kalimatnya. Emang tujuannya kitab Bidayah ini membenerin atau memperbaiki hal-hal yang keliru selama ini. Yang diundang adalah orang yang alimul libas. Tahu alimul libas, Pak? Yang alim pakaiannya. Wah, udang-udangnya segede bagong tuh, serbannya kayak apa. Wah, kemudian gamisnya berlapis-lapis. Tapi yang alim itu pakaiannya isinya makopong. Banyak sekali hari ini. Makanya punten-punten, saya ingin menyampaikan agak untuk hati-hatinya Aziz sendiri khususnya, dan saya mengajak kepada kita agar lebih selektif ketika ingin menghadirkan narasumber yang ilmunya akan kita simak, penyampaiannya akan kita dengar, dan sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kita. Hati-hati, adab itu lebih tinggi daripada nasab. Ini yang ingin saya sampaikan. Adab lebih utama daripada nasab. Walaupun tampilannya itu tadi kayak tadi, tampilan ulama, merasa dirinya mulia, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia bukan siapa-siapa. Naudzubillah. Nah, jangan sampai fi nafsihi innahu indallahi bimakani. Merasa dirinya orang yang mulia di sisi Allah, padahal dia bukan siapa-siapa. Nah, makanya ingin saya sampaikan di sini, manusia ketika menggunakan akal dan hatinya dapat mencapai derajat takwa. Derajat golongan yang memiliki keimanan adalah derajat orang takwa, itu adalah derajat yang memiliki keimanan, ketaatan, mawas diri, ilmu, dan tentunya juga akhlak atau adab. Jadi karakter mulia terkumpul dalam manusia yang takwa itu ada. Satu, iman, taat, mawas diri, ilmu, dan adab. Nah, manusia takwa adalah manusia yang sudah mencapai prestasi ilmu, iman, dan adab. Maka kemuliaan manusia adalah dengan adab, dengan budi pekerti kalau bahasa orang Jawa atau orang kita. Budi pekerti yang baik, yang selalu terinternalisasi dalam diri seseorang. Bukan kemuliaan itu diraih dengan sebab nasab atau silah. Maka ada kalimat begini kalimatnya, asyarafu bil adab la bin nasab. Setuju nggak nih Pak? Kemuliaan itu ada di adab, bukan di nasab. Jadi misalnya nih, mohon maaf, membanggakan diri, dipanggil Gus karena anaknya kiai, dipanggil Sultan karena anaknya orang kaya, dipanggil Raden karena anaknya bangsawan, dan masih banyak lagi. Nah, mohon maaf Pak Sultan, ini contoh saja ini mah. Ntar disambung-sambungin sama beliau, enggak. Apapun dia, mau Gus, mau Raden, mau Sultan, mau apa saja panggilan kemuliaan, tapi orang yang dipanggil itu tidak punya adab, tidak punya akhlak mulia, perilakunya tanpa aturan agama, membanggakan diri, apalagi tanpa capaian prestasi, justru yang ada akan merusak nasab, akan merusak silsilah kemuliaan keluarganya, Pak. Nah, jadi hati-hati. Yang ingin saya sampaikan, entah ini udah pernah saya sampaikan di majelis ini atau belum, kalau toh mengulang mudah-mudahan tambah mengingatkan kembali, tambah mengokohkan keyakinan kita, dan bisa diambil qudwah atau teladan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Tahu kali, bukan kenal. Pernah dengar ya Abu Jahal ya? Pernah ya?
Pernah. Abu Jahal. Siapa yang nggak pernah dengar tuh kejahatannya Abu Jahal? Dalam sejarah Syurah Nabawiyah tidak ada orang yang perilakunya jahatnya jahat seperti Abu Jahal. Tidak ada yang dilakukan kecuali bagaimana membinasakan, bahkan ingin membunuh Nabi. Punya anak, Pak. Namanya Ikrimah. Ketika Futuhul Makkah, dia sempat lari sebenarnya, saking takutnya. Hatinya udah mengakui kebenaran apa yang didakwahkan oleh Nabi. Tapi melihat perilaku orang tuanya, apa iya Nabi akan memaafkan dirinya? Sempat lari. Nah, Nabi Subhanallah Ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mencari, nggak melihat. Ketika Futuhul Makkah itu sosok yang namanya Ikrimah dicari, disampaikan kalau dia sempat melarikan diri, jemput, disusulin, kemudian mendengar kalau dia akan dimaafkan. Akhirnya beliau bersyahadat. Setelah syahadat ikut Nabi. Setelah ikut Nabi, keilmuannya memang beliau cerdas. Bahkan menjadi orang yang hafal banyak dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka beliau termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis. Tersebab alimnya, tersebab ilmunya Ikrimah bin Abu Jahal dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya di sini ya? Tersebab kemuliaan ilmunya, kealimannya, kesolehannya, walaupun anaknya Abu Jahal mulia di sisi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Contoh dua. Tahu pernah dengar nama Zarrah binti Abu Lahab? Abu Lahab itu anaknya berapa, Pak? Masa nggak tahu? Abu Lahab anaknya berapa? Abu Lahab itu anaknya 4. Yang 3 laki, yang 1 perempuan. Yang 3 laki-laki ini 1 nggak iman dan mati diterkam oleh binatang buas di gurun. Nah, yang 2 laki-laki itu kemudian Islam. Tapi yang kemudian ikut hijrah jadi santrinya Nabi itu yang perempuan, yang namanya Zarrah. Siapa yang nggak pernah dengar tuh Abu Lahab? Yang kafirnya dinas dalam Al-Quran. Kafirnya dinas dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Subhanallah. Kafirnya orang tuanya dinas dalam Al-Quran. Anaknya Islam. Ikut Nabi. Solehah. Alimah. Mulia. Walaupun bapaknya nggak benar. Kafir. Satu lagi contoh. Biar nggak terlalu banyak, minimal 3 lah ya, biar tambah yakin kita. Pernah dengar Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah itu ahli bahasa, ahli sastra yang hidup di zaman Nabi. Cerdas luar biasa, tapi kecerdasannya sebenarnya beliau mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan karangan Nabi. Itu pasti wahyu dari langit. Tapi karena beliau itu didorong oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu untuk bagaimana keilmuannya untuk membantah apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka dia yang keluar apa? Kalimat yang justru merusak. Hadza sihrun azim. Itu semuanya adalah sihir yang agung dari Muhammad. Punya anak Walid bin Mughirah itu. Namanya Khalid bin Walid. Pernah dengar? Pasti pernah dengar. Orang sampai kemudian menjadi panglima perang yang tidak akan pernah kalah dalam sejarah, tidak pernah kalah. Nah, Khalid bin Walid ini sampai diberi julukan Saifullah, pedangnya Allah. Alim, pembela Rasulullah paling depan, ya mulia. Sebaliknya. Kenapa kita nggak boleh bangga dengan nasab, tapi banggalah dengan ilmu dan adab. Nah, contoh yang harus kita pegang adalah apa yang difirmankan oleh Allah ketika Allah menceritakan apa yang menjadi protesnya Nabi Nuh di dalam surat Hud ayat 45. Silakan suatu saat dibuka surat Hud ayat 45, juz 11. Di mana Allah menceritakan Nabi Nuh waktu itu
protes kepada Allah ketika menyaksikan di depan mata anak kandungnya dihempas oleh gelombang kemudian mati di depan matanya. Karena dipanggil untuk ikut naik ke bahteranya, tidak mau. Nabi Nuh bagaimanapun namanya orang tua, lihat anaknya mati di depan mata. Kalau bahasa orang Jawa itu gelo, Pak. Tahu gelo, Pak? Ya gimana anak kok mati di depan mata dalam keadaan masih diragukan saat itu menurut beliau. Maka ngadu Nabi Nuh itu. Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Kata Nabi Nuh itu, ya Rabb, inna bani min ahli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Fa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Janjimu itu pasti benar ya Rabb. Engkau adalah hakim yang paling adil. Kalau bahasa kasarnya Nabi Nuh itu protes. Maaf, kalau bahasa kasarnya, kalau diterjemahkan lebih agak bebas, ya Rob, itu kan anakku. Kenapa engkau biarkan mati dihempas oleh gelombang? Minta diselamatkan bahasa kasarnya. Dijawab oleh Allah, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. Kata Allah, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Anak kandungnya, kata Allah, bukan termasuk keluargamu. Karena apa? Innahu amalun ghairu shalih, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Perbuatannya ghairu shalih, tidak sesuai dengan perbuatannya orang-orang yang taat, orang yang soleh. Maka walaupun anak kandung tidak dianggap keluarga. Catat baik-baik, Pak. Makanya maaf, yang protes siapa? Nabi. Yang dimintakan agar minta diselamatkan anaknya. Nggak bisa menyelamatkan kalau anak itu tidak baik, akhlaknya buruk, tidak ngikutin tuntunan ajaran Nabi, ilmunya tidak ada, akhlaknya jelek, ya melangsak, Pak. Maka ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Enggak ada orang lahir sudah alim, enggak ada, Pak. Maka harus belajar. Nah, ketika belajar jangan suka tergesa-gesa. Man ista'jala syai'an qabla awanahu uqiba bi khirmani. Kalau kita lagi belajar, jangan suka tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya. Maka mondok itu kadang maaf, saya sampaikan, siapapun yang punya anak di pondok atau anak yang lagi mondok atau yang lagi belajar di sekolah, jangan kepenginnya instan. Karena tulul zaman, waktu yang panjang itu penting dalam menuntut ilmu. Pengennya belajar datang sekali langsung pinter. Wong kita datang berkali-kali aja nggak pinter. Betul nggak sih, Pak? Ya Allah, apalagi ngapalin Quran. Yang namanya baca Al-Quran itu nggak cukup sekali kemudian merem kelihatan di otak, Pak. Enggak. Baca Al-Quran itu kadang 2, 3, 4, 10 kali, bahkan 20 kali baru kelihatan tuh. Itu pun baru remeng-remeng. Setelah hafal, diulang-ulang, kemudian itu digeletakin sehari, semalam nggak dibaca lagi, besoknya lagi. Masih ada nggak kira-kira? Nah loh, itu. Nah itulah kita. Maka yang namanya belajar nggak boleh kepengennya buru-buru, tergesa-gesa. Dengar baik-baik, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau padahal lahir di Gaza, Palestina. Hidup di lingkungan Arab sejak kecil. Selain itu beliau juga kesehariannya ngomongnya kira-kira bahasa apa? Ya bahasa Arab, nggak mungkin bahasa Jawa. Walaupun begitu, ternyata beliau diceritakan dalam kitab Al-Majmu' dari Imam An-Nawawi, diceritakan beliau itu mempelajari bahasa Arab sampai
Tidak kurang disebutkan di sini 20 tahun. Karena memang konstruksi bahasa Arab, bahasa Al-Quran khususnya, ada nahu, ada sorob, ada mantiq, balaghah, badi, banyak sekali. Ada 15 disiplin ilmu untuk mempelajari ilmu bahasa dalam Al-Quran. Padahal bahasa Al-Quran ya bahasa Arab. Subhanallah. Imam Syafi'i loh kita lahirnya di Indonesia, bahasa Arab nggak mudeng, kepengennya sekali belajar pinter. Makanya belajarlah. Kata Nabi, ayuhan nas ta'allamu innamal ilmu bitta'allum. Belajarlah wahai manusia, karena ilmu tidak didapat kecuali dengan belajar. Nah, ilmu yang paling pertama harus kita pelajari apa yuk? Ilmu mengenal Allah. Fa'lam, belajarlah, ngertilah, tahulah annahu la ilaha illallah. Itu ditegaskan betul tuh di dalam Al-Quran. Ketahuilah, pahamilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi jangan sampai Pak, ada orang beriman ikut-ikutan, itu tidak sah. Dijelaskan dalam banyak penjelasan oleh para ulama, menyebutkan bahwa hal yang paling wajib bagi manusia ialah belajar tentang akidah dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus benar-benar paham. Jadi kalau misalnya ada orang berkeyakinan begini, saya berkeyakinan sebagaimana fulan meyakini. Kalau bahasa ekstrimnya, aku beriman karena orang tuaku iman. Aku Islam karena orang tuaku Islam. Itu belum bisa diterima iman yang seperti itu, Pak. Harus belajar mengenal Allah. Nah, kalau kami diajari orang tua, mengenal Allah dari mana? Dari sifat-sifatnya. Sifat Allah itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Yang wajib itu yang mana? Yang sifat Allah itu harus wujud. Gak mungkin Allah itu enggak wujud. Alam semesta ini adalah manifestasi dari wujudnya Allah. Maka yang harus melekat pada sifat Allah adalah wujud. Wujudnya Allah kapan? Wujudnya Allah tidak ada yang mendahului. Qidam, terdahulu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu. Enggak hafal ya? Mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayyan sama' bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, hebatnya ulama kita dulu ya Allah, agar nuntun kita tanpa harus meteng-teng, tahu-tahu hafal, dibaca sambil nunggu imam setelah azan. Niatnya apa? Sebenarnya itu pendidikan, tarbiyah. Yang dibaca ilmu sebenarnya. Coba saking seringnya mendengar produk-produk jadul kayak saya dan bapak-bapak yang menyender, saya yakin masih hafal karena sering dengernya. Ya, saya yakin. Maji, masih hafal enggak? Dulu pernah ngapalin enggak? Enggak. Karena apa? Saking seringnya denger, hafal. Betul, Ji? Iya kan? Wujud idam baku. Hafal itu. Saking seringnya denger. Sholawatan banyak, bacaan-bacaan. Itu sebenarnya apa? Doa-doa. Lah model kita kan suruh meteng-teng ngapalin, kadang nggak masuk. Pinternya, cerdasnya ulama kita dibikin puji-pujian istilahnya. Tanpa menghafal, saking seringnya hafal. Karena apa? Hafal itu yang penting itu murojaah kok. Mengulang-ulang. Lagu klasik aja karena saking seringnya dulu didengar, hafal. Saya yakin Pak Haji Damir masih banyak tuh kenangan, lagu-lagu kenangannya tuh. Nah, masih hafal walaupun sekarang nggak dibaca, nggak dinyanyiin maksudnya loh. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang lebih tinggi
selain kita kemudian menata kita dalam mencari ilmu dengan niat semata karena Allah, mencari ridhonya Allah, mencari tujuan bekal akhirat, jangan sampai urusan-urusan yang lain ternyata ada yang lebih tinggi, yakni selain ilmu adalah adab. Bahkan nasab pun tidak lebih unggul daripada adab. Sampai-sampai saya menukil sedikit sebagai penutup jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menukil dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari dalam kitabnya itu. Beliau mengatakan, "At-tauhid yujibul iman." Tauhid itu mewajibkan wujudnya iman. Faman la imana lahu fala tauhida lahu. Barang siapa yang tidak beriman, maka sebenarnya dia tidak bertauhid, Pak. Kemudian wal imanu yujibus syariah. Iman mewajibkan wujudnya syariat. Aturan tunduk patuh dalam melaksanakan segala aturan agama. Nah, faman la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhida lahu. Maka barang siapa tidak melakukan syariat, tidak tunduk patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, fala imana lahu wala tauhida lahu. Maka sebenarnya dia tidak beriman dan tidak pula bertauhid. Ini kalimat yang saya nukil dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim Imam Kiai Hashim Asy'ari. Kemudian was-syari'atu yujibul adab, dan syariat ini mewajibkan wujudnya adab. Kalau orang sudah tunduk patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, harus melahirkan wujudnya perilaku terpuji, adab yang mulia, akhlakul karimah. Nah, faman la adaba lahu fala syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka pada hakikatnya dia tidak punya syariat, tidak punya iman, bahkan tidak punya tauhid. Sampai segitu tegasnya. Kenapa? Rasulullah SAW diutus di muka bumi, yang paling utama apa tugasnya? Menyempurnakan akhlak. Maka Imam Malik, beliau pernah menegaskan, ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilm. Belajarlah adab sebelum engkau belajar tentang ilmu. Makanya gini, Pak, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa sih sekarang banyak orang alim, banyak orang cerdas, orang yang hebat lah dari disiplin berbagai ilmu, tapi kok yang namanya benturan, perbedaan, perselisihan itu semakin beruncing. Saya ditanya seperti itu pas ngaji begini, saya jawab, sebenarnya yang namanya perbedaan dari zaman bahla udah ada, Pak. Dari zaman dulu yang namanya perbedaan tidak sama satu dengan yang lain itu sudah ada. Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik, antara guru dan murid sama atau beda? Beda. Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i, antara guru dan murid beda atau sama? Beda. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, murid dan guru sama atau beda? Beda, berbeda, bahkan dengan hujahnya masing-masing. Tapi beliau-beliau ini walaupun berbeda, saling memuliakan, mengagungkan satu sama lain. Karena apa? Punya pondasi adab. Hari ini banyak orang pinter, cerdas, luar biasa, keilmuannya banyak, tapi pondasinya maaf-maaf hilang. Yang ada kita sering menemukan, katanya tokoh, katanya alim, tapi kalau ceramah caci maki. Sering menemukan begitu nggak, Pak? Nah itu kenapa? Kurangnya adab. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting saya ingatkan, jangan pernah menepuk dada karena nasab, jangan pernah menepuk dada karena ilmu yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang kita kuasai tanpa punya pondasi adab. Maka di sini selain ilmu ternyata ada yang lebih tinggi dari semua itu, yakni akhlakul karimah. Dan inilah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin bertanya, Pak? Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanyakan, apa ancaman Allah SWT kepada orang-orang yang berilmu, istilahnya ilmu padi merunduk terus, tapi dia tidak mengamalkannya gitu, Ustaz. Terus yang kedua, ada kawan saya dulu di kampung pendakwah ya, tukang ceramah gitu. Namun dalam perjalanannya berhenti total sebagai pendakwah gitu. Karena namun sesungguhnya dia sendiri tidak menjalankan secara Islam, secara kafah gitu ya. Katanya takut terhadap ancaman Allah SWT terhadap dirinya. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Pak ya. Baik. Ancaman orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahasanya omdo. Maaf ya. Kalau bahasa Jepangnya jarkoni. Mana Pak Hanung? Jarkoni. Ngajar tapi orang lakoni. Ini bahasa mana Pak? Nah, bahasa Jawa. Itu ancamannya jelas banget di Al-Quran. Di dalam surat As-Saff itu ada. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya, nah, ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabur maktan, Allah sangat murka. Kabur maktan indallah, antaqulu ma la taf'alun, terhadap mereka yang cuman omdok, ngomong doang tapi enggak ngamalin. Nah makanya maaf, ini sebenarnya hitopnya untuk orang-orang yang sudah maaf, ya model-model yang sering pegang mic dan naik panggung, Pak. Yang kesebut dari antum itu tadi udah kategorinya katanya ustadz dipanggilnya. Nah, tapi orang sekarang juga kadang latah sih Pak. Bukan salah orang yang dipanggil sebenarnya. Yaitu tadi banyak orang yang alimul libas, alimnya di pakaian dipanggil ustadz. Nah, maaf. Yang namanya suaranya bagus, bisa ngaji seayat dua ayat, jangan dipanggil ustadz dulu. Kang saja itu lebih baik. Guru-guru kami Pak, alimnya alim, hafal Quran, hafal kitab kuning, kayak kitab Fathul Qorib, yuk hafal di luar kepala. Fathul Mu'in yang tebel begitu, yuk hafal di luar kepala. Subhanallah, ribuan hadis beliau itu hafal. Gak mau dipanggil kiai Pak, dipanggil ustadz gak mau, maunya Pak dipanggil Kang. Kebetulan orang Jawa Barat, kalau pengen ketemu saya pertemukan. Saya gak sebut nama, tapi ada dan banyak. Subhanallah. Ya sekarang orang maaf baru hijrah dipanggilnya ustadz. Ya gimana sih? Akhirnya apa? Dia memaksakan diri untuk ngustad. Dipanggil untuk ceramah. Terus apa yang mau diceramahkan? Kalau testimoni sah-sah saja yang namanya testimoni, berbagi pengalaman hijrahnya. Tapi kalau bicara tentang tatanan hukum harus sama ahlinya Pak. Jangan asal gitu loh. Punten-punten memang banyak yang keliru kok. Kitanya sendiri gampang sekali melabelkan pada orang-orang yang belum jelas ustadz. Maaf. Jadi ntar dulu misalnya ada ustadz begini-begini. Ustadz beneran enggak? Kalau saya mah begitu. Jangan asal nyebut ustadz. Loh sekarang kok rada-rada kok kita. Maaf kalau ada dari kepolisian atau dari pengadilan atau dari mana. Sekarang di kita kan lucu. Orang waktu berbuat jahat mah pecicilan kayak apa pakaiannya dan tampilannya, giliran dimasukkan ke meja pesakitan, dipeciin, dikopiahin, kan kurang ajar itu. Emang iya kok. Mestinya enggak, jangan begitulah. Wong lagi berbuat kurang ajar kayak apa tampilannya ya. Giliran didudukan di kursi pesakitan, didandanin pakai koko, pakai peci. Sering lihat nggak Pak yang begitu? Nah terus maaf ada misalnya kasus sebuah kejadian lah di satu pesantren, ada ustadz lah sebutnya kesudin. Padahal saya lihat ternyata bukan ustadz. Kalau benar-benar ustadz mah nggak bakalan begitu. Itu mah orang yang nggak benar kesebutnya ustadz akhirnya ngustadz. Nah baik, bahayanya apa tadi pertanyaan? Ancamannya apa? Ancamannya selain dapat murkanya Allah, yang pasti di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga digolongkan orang-orang seperti itu adalah
seperti yang dijauhkan oleh Nabi, ana min khairid dajjal akhfafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Nah, orang yang sudah ngaji, banyak ilmu, pinter, mondoknya lama, cerdas misalnya, tapi tidak mengamalkan ilmunya, ilmunya digunakan untuk hal-hal yang nggak benar, untuk kepentingan dunia. Disebutkan oleh Nabi adalah ada sosok lain selain Dajjal yang lebih aku takutkan pada kalian daripada Dajjal itu sendiri. Itu Nabi yang ngomong loh. Kemudian sampai sahabat juga penasaran, wa ma huwa, mereka itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menegaskan, ulama usu, ulama yang buruk. Hal ini dikarenakan ujung bujukan Dajjal adalah menyesatkan umat. Sementara ulama seperti ini meski mengarahkan orang meninggalkan dunia dengan lisannya, ucapannya, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Wataknya condong kepada hal-hal yang mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Nah, itu lebih buruk, Pak, kategorinya. Kalau memang dia alim ternyata, benar Ustaz, memang pernah mondok gitu loh, ngajinya pinter, tapi perilakunya seperti itu, ya naudzubillah, itu kategorinya yang disebut dengan ulama usu, yang lebih ditakutkan daripada Dajjal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kategorinya udah ulama su dan lebih membahayakan daripada Dajjal, ya ancamannya udah jelas kan Pak, ujungnya adalah abad dan abada di dalam nerakanya Allah. Satu lagi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari pertanyaan sebelum. Jadi memang ada kecenderungan sekarang seperti yang saya sampaikan, bahwa orang-orang yang girahnya baru mulai menuntut ilmu, kemudian sambil menuntut ilmu juga mengajarkan. Jadi ada gerakan sekarang itu untuk menginternalisasi ilmunya itu, ya harus kamu sampaikan juga. Betul. Gitu. Nah, di sini yang menjadi dilema. Di satu sisi masyarakat kita itu ada yang melihat yang seperti Ustaz sampaikan tadi, ulama itu pokoknya lulusan dari luar atau apa, tapi kok fatwa-fatwanya agak nyeleneh gitu. Di satu sisi ada yang baru belajar, kemudian karena berprinsip apa yang saya pelajari saya langsung sampaikan, walaupun belum sempurna pengamalannya, tapi dia melihatnya bahwa ya saya nggak nyeleneh gitu. Nah, ini gimana ini kita sebagai masyarakat menyeimbangkannya gitu. Di satu sisi kita, masyarakat bilang, kamu ngapain, itu kan sudah LC sudah apa, tapi kayaknya nggak cocok di hati. Tapi di satu sisi ini bukan LC tapi kok lebih baik ya, kayak gitu. Itu gimana cara menimbangnya yang enaknya gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang baik dan soleh, ini pengamatan yang luar biasa. Bagaimana menyikapi dua kutub yang kadang menurut informasi yang kita dengar, beliau adalah orang yang intelek dengan segala disiplin ilmunya, bahkan lulusan dari luar negeri. Titelnya depan belakang, depannya ada, belakangnya ada. Tapi kadang apa yang disampaikan, fatwanya atau pemikirannya rada-rada jeleneh yang membuat kita gelisah. Tapi di sisi lain ada yang enggak lulusan luar negeri, belajar juga setelah tua, kita banget ya. Saya termasuk belajarnya setelah tua Pak, jadi bukan nyinggung siapa-siapa. Orang saya itu ngapalin Quran itu setelah lulus SMA kok. Usia 20 tahun itu baru ngapalin Quran. Jangan dikira saya ngapalin Quran dari SD itu, enggak gitu loh. Ya, mungkin karena faktornya ngapalin Qurannya udah tua Pak ya itu tadi, jadi ya kurang bagus, mungkin lebih bagus kalau dari SD. Tapi saya lebih percaya diri karena apa? Para sahabat juga belajar Al-Quran setelah usia 40 tahun ke atas. Termasuk Nabi ngapalin Quran kan setelah 40 tahun. Wong dapat wahyunya setelah 40 tahun. Nah, ada yang belajar baru setelah tidak muda lagi, sudah tua. Tapi dari yang dia pelajari setelah itu benar-benar diamalkan.
Bahkan kemudian dia menularkan kepada orang lain sesuai dengan batas pengetahuan, pengalaman dan pemahamannya beliau. Terus bagaimana mensinkronkan? Satu sisi dia juga baru belajar. Apa yang harus kita sikapi? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus bijak ya. Siapapun dari manapun sumber sesuatu ilmu, kalau itu baik ya diambil. Kalau memang tidak baik ya jangan diambil. Betapapun ia bersumber dari orang yang katanya intelektual, yang katanya belajarnya keliling sampai ke ujung bumi gitu loh. Tapi kemudian yang keluar kok sesuatu yang belum kita bisa pahami, ya jangan diterima dulu. Kalau kita belum paham atau misalnya kita yakin keliru, bukan karena penilaian sendiri dan setelah bertanya kepada orang yang lebih tahu. Karena kadang maaf strateginya orang tertentu yang berilmu tentu ada pertimbangan tertentu, hanya saja kita belum tahu. Maka kita juga tidak boleh asal menjustis. Wah, itu pasti keliru, pasti sesat, pasti salah dan pasti membawa kepada kemadharatan. Nah, tentu kita harus bijak melihat dan menilainya. Ada hal-hal yang mungkin kita belum mampu menembus cara berpikirnya orang yang sudah banyak pengalamannya. Begitu pula kita harus mengapresiasi dan memuliakan, menghormati orang yang belajarnya sudah tidak lagi muda, tapi dia benar-benar mampu mengamalkan, menjuantahkan dalam kehidupannya apa yang dia tahu. Itu juga lebih baik. Dan kita harus lebih bijak, apalagi sekarang dunia medsos ya. Dunia medsos yang gampang sekali kita lihat dimanapun orang ngomong. Kadang omongan orang tertentu utuhnya itu cukup panjang dan kita ketika melihat secara utuh tidak akan keliru menilai pemikiran dan pemahaman orang ketika menyampaikan sesuatu. Tapi ketika maaf sekarang zamannya canggihnya teknologi, dipenggal-penggal bahkan disambungkan dengan kalimat-kalimat orang yang mungkin mengkanter atau tidak sesuai. Wah, tambah mengaduk-aduk pemikiran kita, akhirnya kita salah persepsi, bahkan lebih bahaya lagi menjustifikasi orang yang kita sendiri belum paham. Sekali lagi ya, menyikapinya kita harus bijak. Yang baik kita ambil, yang jelek kita jangan ambil. Kalau kita belum paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.